Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ungkapan syukur kita semata dihaturkan untuk Allah Ta'ala yang mencurahkan nikmat yang kita enggak bisa menghitung. Ya Allah menyebutkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah gak bakal bisa menghitung. Tugas kita syukur, menggunakan nikmat untuk modal meningkatkan taat, karena syukur itu sifatnya berkembang. Sebagaimana ketetapan Allah Ta'ala, fa in syakaratum la azidannakum, bila kamu syukur saya tambah-tambahi. Itu sifat dari kesyukuran. Cara pengerjakannya seperti gerakan nafas, menghirup, menghimbus, dan terus, gak bisa mandek. Bila mandek itu namanya kematian. Maka Allah mengokohkan dengan firman-Nya, fa idza faragta fansab. Bila kamu telah selesai satu kegiatan, segera iringkan kepada yang lain. Sehingga nanti bisa menggapai kriteria manusia terbaik, yaitu panjang umur yang terisi dengan amal soleh. Sebagaimana pesan Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik kamu siapa? Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka kita butuh membuat umur itu double. Saken mboten? Yang gadah jatah umur double. Kalau bentuknya dengan kegiatan menghirup menghembus, ketika sudah mengembus habis. Tapi apabila bentuk lain masih ada peluangnya. Dan itu bisa diharapkan dan ada jawabannya. Kisah Abdullah bin Khudzafah As-Sahmi, di sana ada harapan. Andaikan saya diberi 1000 nyawa. Andaikan saya diberi 1000 nyawa, berarti berpotensi umur itu double. Andaikan saya diberi 1000 nyawa, nopo kasusnya Abdullah bin Khudzafah As-Sahmi. Panglima perang, diutus oleh Umar radhiyallahu anhu, ketangkap oleh Romawi. Ketika diteror mental
kayaknya tidak dibunuh, tapi dimurtadkan dengan diteror mental, tapi tidak terteror, teguh pendiriannya. Seperti itu kita harus bekerja keras. Apa bentuk teror mentalnya? Dibikin kawah penuh minyak, mendidih, ada tawanan perang dimasukkan, nggak berapa lama tinggal tulang-tulangnya saja. Saking panasnya. Kulit daging langsung memuai. Ketika tiba giliran dia, tapi dengan cara dikerek. Ketika mendekati ceblok, nangis. Ditanya, nyapa nangis? Saya tidak ketekut mati. Lawang Melayu ya bangga kecekel. Takut mati, gah mati, Pakno kecandak mati mboten. Oh, panggah mawon. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, katakan kematian yang kamu lari darinya kamu pasti terkejar. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut, yang punya nyawa pasti mati. Kapan? Kapan-kapan. Yang kutangisi, kenapa jatah nyawaku kok hanya satu? Andaikan 1000 alangkah bahagianya, begitu dicemplung nanti akan copot satu per satu, alangkah bahagianya untuk menggapai kesyahidan. Apa gak loro? Nah, wong mati saya niku mboten loro. Karena andaikan jatah matinya ditebas pedang, rong nemplek, sana nyawa sudah dicabut. Nah, begitu sudah tol, ya sudah cabut dulu kan enggak kroso. Makanya dia mengharapkan andaikan saya memiliki 1000 nyawa. Kalau begitu kita bisa berharap untuk membuat umur itu double. Walaupun kita belum terjun ke medan perang, sekarang pun juga bisa. Terus pundi carane? Beri manfaat pada orang lain. Beri manfaat kepada orang lain. Sehingga kita dapatkan manfaatan, kita petik, beri manfaat. Bila dia mau menerima, berarti umur kita double. Kita satu, yang kita beri manfaat satu, umur kita 2. Kita satu, yang mau menerima manfaat kepada kita 10, umur sudah 11. Kita satu, yang bisa yang mau menerima manfaat itu 1000, berarti kita memiliki umur 1001. Silahkan dikembangkan, semakin banyak, semakin mekar, semakin besar. Bila masing-masing itu memiliki pahala 1 triliun, nah kita yang mempelopori, tinggal 1 triliun ditambah berapa orang yang mengikuti jejak kita. Itu caranya. Sakit mboten? Memberikan manfaat datang tiang lintu. Bisa. Wis budal ngaji, cedak uang, monggo ngaji. Pak No kok gelem? Lah sudah, kita dapat umur 2. Makanya mendorong kepada kita senang ajak kepada kebaikan biar umur double itu yang manfaat. Itu pentingnya kita bermasyarakat untuk memberikan manfaat. Dan itu tidak akan mengurangi jatah mereka. Tapi kita akan diberi sejumlah mereka, bahkan lebih. Dan masing-masing akan mendapatkan jatahnya tanpa berkurang. Inilah murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena bagusnya orang itu yang panjang umur lalu amalnya baik, nah termasuk Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, baru saja, pinten-pinten nggih, baru saja. Atas cek dek ben mawon nggih. Pakna pinten pun. Wah,
Klambi botaku rong tak umbah. Cek emben. Kesannya pendek. Dua apa kesannya pendek? Napa kok kesannya pendek? Padahal niku pun meh 3 minggu, nggih. Napa sebabnya? Tanda kiamat. Ya taqarrabuz zaman. Ya taqarrabuz zaman. Zaman itu semakin mungkret. Zaman itu semakin mungkret. Sehingga ngelinding ke kiamat itu semakin cepat. Itu tanda kiamat. Kita bisa buktikan. Zaman semakin pendek. Kesan kita bisa rasakan masih sasi seperti masih kemarin. Ramadan yang baru kita tinggalkan. Dan potensi itu digabung dengan tanda kiamat yang disampaikan Nabi secara potensi mungkin, itu mungkin. Napa tanda kiamat yang disampaikan Nabi? Termasuk itu potensi tanda kiamat besar, napa? Iran perang kali Yahudi itu kan sandiwara. Asli nih, wong loro niku bolo. Makanya aja bolo-boloan karo wong loro kuwi. Iran itu Khorasan, Persia, dari Madinah menghadap ke timur, tempat terbit matahari itulah wilayahnya. Itu secara peta dunia. Di sana akan muncul fitnah, berbagai macam kegoncangan, dajjal dari situ. Di situ agama yang ada, agama Majusi. Walaupun takluk di masa Umar, tetapi akidah mereka tidak takluk. Karena ditaklukkannya zahir, akidah itu belum tentu mau takluk. Karena wong munafik itu pura-pura, jawabane ketok tak tapi jeroane panggah kafir. Makanya Brahmacora muncul dari situ. Kelompok yang mirip dengan sunnah, paling mirip, tetapi munculnya dari situ itu dianggap sama. Ketika mereka terbongkar jelek, umat Islam diisukan katanya profil mereka. Padahal itu adalah kontras. Sinten? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Gimana cikal bakalnya? Kalau kita bikin rangkuman urut, itu mirip sunnah tetapi bukan. Umat Islam yang mengikuti kriteria sunnah sering diwalik, dikesankan mereka padahal mereka itu rival. Sehingga banyak wong sing ndak ngerti keblocok. Dan masyarakat awam ini yang paling rawan. Makanya iman pada takdir itu harus kuat. Sebab kalau tidak nanti was-was. Karena mereka itu gampang terprovokasi. Dan akan merusak kepada sunnah itu sendiri. Makanya dengan takdir yang kuat, iman pada takdir, itu nanti sudah ada skenario-nya. Ya Allah nanti menjaga keselamatan. Sehingga tidak ada kegoncangan pemikiran. Gimana rangkuman urut peristiwanya? Cikal bakalnya tetap dari Yahudi. Karena menyusup kemana-mana. Rusaknya Nasara sing ngobok-ngobok dari dalam sinten? Yahudi, tokoh mereka namanya Paulus. Akhirnya menjadi tokoh Nasara. Ini kok dari tokoh Yahudi nih. Masuk ke Nasara, ngerusak dari dalam. Jadi tokoh Nasara, pada itu Yahudi. Sementara Nasara sendiri mengalami kebodohan, manut kepada otaknya. Maka kelompok pengerusak yang mirip dengan Islam itu kan dari Abdullah bin Sabah, si Yahudi, yang menuduh Nabi tidak adil, yang menuduh Nabi berbagi katanya tidak ikhlas. Dan itu muncul ketika terjadi pembagian harta mereka gak kebagian.
Ujung-ujungnya kelompok sesat itu memang dunia yang dicari, agama menjadi alat, atau agama dihancurkan bila nggak bisa jadi alat, atau dihancurkan apabila menjadi penghalang buat mereka. Makanya program mereka yang berkelanjutan dengan bunuhlah Ahlussunnah kamu akan masuk surga. Musuh yang paling bahaya. Kemudian Nabi SAW itu jelaskan nanti akan muncul generasi yang rata-rata para pengikutnya nom-noman. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kaula muda? Berpotensi semangat yang luar biasa dan tenaganya kuat. Sementara mereka menggunakan generasi muda yang potensial bukan dibekali tetapi disubhat bekal berkesan asli tapi bukan, sehingga semangat memegang yang hak padahal bukan kebenaran yang diajarkan tapi perasaannya benar. Nah ini yang paling bahaya. Apalagi semangat muda cinta pada dunia luar biasa, maka mereka paling mudah untuk digerakkannya, menyebabkan terbunuhnya Umar dia orangnya. Sing bolo-bolo Ali kemudian mengkafirkannya dia juga orangnya. Akhirnya tertumpas di dalam perang Nahrawan, tersisa 10 lari ke Bahrain. Nah abad yang kedua disitulah muncul tokoh mereka namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Siapa Rustum? Sinten Rustum? Ya, Raja Persia yang takluk di masa Umar. Penampilan zahirnya takluk tapi jeroannya panggah. Tetap majusi. Makanya ada 3 kelompok. Kelompok Khawarij yang keluar dari Ali mengkafirkannya, kelompok Khorasan, Persia, sekarang Iran di sana markas Syiah, apalagi Syiah Rafidhah, mek beda jeneng. Air, toyo, banyu, niku bedanya nopo? Beda tulisannya nggih, tapi barangnya sami. Jadi antara Khawarij, Syiah, Yahudi, niku beda jeneng. Nah di situ, itu Madinah menang ke timur, Iran di sana markas Syiah. Dan orang-orang Yahudi yang hidup di sana aman. Tapi kenapa kok perang dengan Yahudi yang sudah menjajah Palestina? Rekayasa. Untuk memperlemah kaum muslimin. Yahudi dibikin menjajah. Syiah atas nama melenyapkan penjajah. Umat Islam sih nggak paham nanti biar mendukung kepada Syiah. Sementara negeri Islam itu tetap mengusir Yahudi dari Palestina. Kenapa? Kami membela Islam, kamu malah tidak mendukung kami. Bila kamu tidak mau berhenti, kamu saya serang. Ketika umat Islam itu mendapatkan serangan, akhirnya kerjasama dengan negara lain yang punya senjata. Sementara pemilik senjata juga pro dengan Syiah. Dibikin bingung betul. Makanya kita butuh paham skenario yang seperti itu. Gimana caranya? Tetap kembali memegang kepada apa yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memandang ke timur dari Madinah, tempat terbitnya matahari, sumber goncangan fitnah Dajjal dari sana, dan pembelanya adalah Yahudi. Maka dengan perang yang besar ini apakah termasuk akan masuk kepada gejala tanda kiamat besar? Bersifat mungkin. Itu bersifat mungkin.
Makanya tugas kita adalah menjaga kebaikan dari waktu ke waktu. Sehingga apabila itu semua itu terjadi, maka kita berada pada kondisi selalu baik. Sebab pengaruh dari Dajjal nanti bila keluar, nanti akan menjangkau seluruh dunia yang kecepatan langkahnya punya gerak cepat bagaikan kilat. Makanya hidup dia di dunia itu hanya 40 hari, tetapi ada sehari lamanya seperti setahun, ada sehari lamanya seperti sebulan, ada sehari lamanya seperti sepekan, sisa harinya seperti hari-hari biasa. Berarti setahun punjul itu sudah cukup untuk memporak-porandakan dunia. Dan gejala itu ada. Maka tugas kita semakin mempertajam pembekalan. Makanya pembekalan siam Ramadan yang kita kerjakan jangan sampai hilang. Karena ketaatan yang kita kerjakan sebenarnya itu pembekalan menghadapi kematian. Kita ngenteni kapan kan umur dawa napa ngenteni kapan entake. Pamit pun jatah 80 saiki wis 79 pinten karek aturane. Rek ngenteni entake to nggih. Makanya kalau bukan kebaikan apa? Wong dunia juga akan kita tinggalkan. Tanda tiyan iku badhe mati ora kena diinfus. Diinfus balik. Dipaksa memancar deras malah wonge gimbur-gimbur. Kayak pelembungan diseni banyu. Tidak bisa diserap. Yang kita bawa apa? Amal soleh. Nah, makanya siam yang kita kerjakan itu harus. Makanya Ramadan iringkan 6 hari di bulan Syawal. Ketika punya hutang dulu, baru Syawalnya. Bila terpaksa belum bisa, nanti hari-hari berikutnya bila kita diberi, ya segera dikerjakan. Walaupun Syawal habis, ada udzur syar'i, nanti 6 hari di bulan Syawal kan bisa ditunda di hari yang lain. Bukan nunda-nunda, tetapi karena memang ada udzur. Maka tugas kita jangan seneng ngolor-ngolor. Makanya orang itu apabila cekatan siaga, enggak nunda-nunda, itu banyak mendapatkan kemudahan. Ramadan enggak bisa tuntaskan, kan bisa hari-hari yang lain. Itu kan kemudahan kan. Tapi bila orang itu menunda-nunda, justru dia yang ia dapatkan sempit. Mentek. Tapi bila segera, ada kelonggaran. Makanya orang yang segera menyambut itu merupakan langkah kebaikan. Sehingga kita mengharapkan ketemu Ramadan depan, itu ada jeda 10 bulan, maka setiap bulannya juga isi bernilai puasa 1 bulan dengan puasa selama 3 hari. Ramadan bersama Syawal 1 tahun. Ingin ketemu Ramadan lagi sehingga gandeng. Itu termasuk sebaik-baik orang umurnya panjang, amalnya bagus. Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya ada 11 bulan yang Syawal untuk paket Ramadan untuk 1 tahun, yang 10 bulan per bulan isi puasa 30 hari walaupun pelaksanaannya hanya 3 hari. Nah begitu. Rata-rata tiang hari Ahad libur, nggih. Poso 3 Ahad panggih kena. Yen 6 dina kerja keras mungkin sedina tambah napa? Poso untuk kegiatan santai nanti biar enggak keberatan. Bila orang punya alasan berat kerja keras kan masih ada kan waktu longgar. Wong itu hanya 3 hari. Tapi nilainya tetap 30 hari. Nah, tujuannya kita memiliki umur double. Maka untuk itu kerjakan kemudian himbaukan. Ketika dia sudah mengerjakan dapat kebaikan dari jatah umurnya, ketika menghimbau lalu yang dihimbau mengikuti, disitulah umur double akan dimiliki. Dan upayakan sebanyak mungkin. Dan masing-masing dari kita itu bisa mengajak, ayo. Gelem ora terserah.
Kita tidak mengharuskan mereka itu harus mau, karena kita sudah mendapatkan pahala dengan niat dan kerja. Setelah tahu fadilahnya besar, ingin diniatkan, sudah dapat pahala. Kemudian dikerjakan dengan ayu, dan kita tidak mengharuskan mereka itu harus mau, hanya dengan ayu. Ternyata harapan kita gelem kabeh, kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Karena janji Allah Ta'ala itu akan memberikan pemberian lebih gede, yang nanti puncaknya adalah walahum fiha ma yastahun, mendapatkan apa yang jadi selera. Maka untuk memudahkan langkah kita ke depan itu ada kuncinya. Sesuk ben enteng niku wonten kuncine. Biasanya siam Ramadan wis mari terus berhari raya badhe nglekasi poso niku enteng napa rada abot. Lek enteng berarti tanda-tanda siame ditompo. Tapi lek abot tandanya enggak diterima. Nyapa? Karena kebaikan terhalang oleh keburukan. Innallaha la yuharimu rizqa bidzambin yusibuh. Allah mengharamkan rezeki gara-gara dosa. Arepe tandang aras-arasen, gandoli dosane. Makanya bila kita tuh mau berbuat baik kok enteng, ini tanda diterima. Karena naik tangga pertama memudahkan naik tangga yang kedua. Enteng to nggih munggah sak telondak ngoten. Maka untuk itu kita butuh berdoa semoga amal kita diterima. Makanya bimbingan di dalam Islam termasuk ritual berhari raya adalah doa. Apa doa syar'i? Jadi momen hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalku amalmu. Kita jawab amin atau kita jawab taqabbalallahu minna jami'an, atau kita ungkapkan kata yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum, sama jawabannya. Jika ketika diterima, nanti akan memudahkan untuk langkah berikutnya. Bahkan nanti ngangeni, apalagi kenal fadilah, gede, pengen tambah, akan mudah untuk mengerjakan. Itu butuh untuk kita kerjakan. Makanya doa itu penting. Dan jangan diganti dengan yang lain. Maka istilah yang pakai tetap istilah syar'i. Lafaz penggantian dianggap lafaz syariat, tapi bukan, walaupun itu doa permintaan. Napa lafaz doa yang juga cukup berkembang. Minal aidin wal faizin. Lah niku doa permintaan nggih mboten napa-napa. Semoga kita jadi orang yang kembali kepada Allah dan diberi keberuntungan. Tapi niku lek menawa dianggap lafaz syariat, salah. Napa malih lafaz ingkang lintu ingkang banyak berkembang. Mumpung Syawal, ndul. Mumpung bodo nglebur dosa. Lah wonten mriki napa nggih basane nggih? Boten wonten. Wis ana enek. Makanya satu lafaz saja nanti semuanya akan sama. Nggih menika taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu ciri khas orang yang memiliki tanda ibadah diterima, yaitu dengan harap-harap cemas. Makanya ketika berkarya dia berdoa semisal Nabi Ibrahim. Poin demi poin ketika membangun Ka'bah ternyata selalu disisipkan dengan doa. Napa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Itu kan doa Nabi Ibrahim kan. Kenapa kok berdoa? Karena dosane akeh, tergugur apa ndak enggak tahu, amalnya enggak seberapa, ditampa apa ora juga enggak tahu. Sudah diberitahu belum? Dosamu di ngapura, amalmu ditampa. Pun diberitahu napa dereng? Belum, bagaimana kita bisa pastikan? Maka yang ada itu harap-harap cemas, itu ciri khas yad'una rabbahum khaufan wa tama. Ketika menghamba kepada Allah, melaksanakan peribadatan itu
diiringi rasa harap-harap cemas. Dosane akeh, ya lek ke Tengapura lek ora. Gimana nanti jadinya? Itu nanti ada harap-harap cemas yang seperti itu. Demikian juga amalnya enggak seberapa. Nah, ketompo pora kita juga belum tahu. Makanya doa itu harus selalu menjadi pengiring kita semuanya. Doa itu harus menjadi pengiring kita semuanya dengan harap-harap cemas. Nah, itu penting untuk kita semuanya. Itu mukadimah yang butuh kita sampaikan. Berikutnya kita masuk kelanjutan dari materi yang menjadi pembahasan kita di kitab Aqidah Al-Wajiz, akidah pendahulu kita kaum muslimin yang mereka dijamin soleh, orang yang mengenal sunnah lalu memegangnya bersama yang memegangnya. Masuk halaman 226. Kemarin poin yang ke-18 pembahasan terakhir. Sekarang masuk pada poin yang ke-19 tentang dhawabit wa muntolakot ad-dakwah, kaidah-kaidah dan pijakan di dalam berdakwah. Artinya supaya kita punya umur double, kebaikan kita sebarkan pada orang lain. Minimal kita mengajak dengan ayu. Itu termasuk bagian dari dakwah, mengajak dengan ayu. Itu bagian dari dakwah. Karena dakwah itu merupakan sebuah masyru' proyek, nanti akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Namanya dakwah itu namung macane kitab, berdiri khutbah, dikatakan dai mubalik, sing niku jumlah terbatas, sing terrekrut nggih namung-namung niku tok, napa sedaya tiyang berpotensi bisa direkrut di proyek dakwah? Jawab. Semuanya berpotensi bisa direkrut di alam dakwah. Kenapa? Karena pesan Nabi SAW, balighu ani walau ayatan, sampai no dariku walaupun isomu mek saayat. Napa mana saayat? Napa mana ayat? Napa kutu ayat Quran? Ayat memiliki mana isyaratan. Satu isyaratan. Misalnya kita punya kebaikan, lalu sedang punya pekerjaan, sedang sibuk ra kena ditinggalni. Ketika ada orang tuanya, Pak ngapunten badhe nyuwun pirsa, jadwal kajian jam niki wonten masjid anu, pundi nggih masjidipun? Oh wonten mriku. Itu sudah dakwah ini. Satu isyaratan. Dudu ini wonten mriku niki tak menorone nika. Lah sudah dakwah lho niki punan. Mek ngono mawon. Sehingga dia punya saham menunjukkan dia pada kebaikan, semoga dapat pahala sejumlah dia. Lho pun penak to nggih. Dia yang datang nanti kan juga akan berkembang, pahala dia juga berkembang semisal dia. Jadi kalau cuma gitu saja sudah termasuk wilayah dakwah, apalagi dia bisa datang, tambah lagi, tambah pemahaman, tambah lagi, bisa mengajak orang, tambah lagi, bisa memperdalam keilmuan, bahkan bisa membacakan, bahkan jadi guru, seolah semua ilmu itu bisa, semakin besar. Iya kono iso, lah kene kon kaya ngono apa iso? Wah lek ngono pahalane diborong. Diborong mboten? Diborong cara kerja, tetapi semuanya bisa mendapatkan hasil yang sama dengan mengandaikan. Tahu fadilahnya besar, bekerja keras enggak mampu, katakan andai. Wah, pomo aku iso ngono kuwi aku ya ngono. Niki pun dipadak nih. Enak mboten? Wah, pomo aku iso ngono kuwi aku ya ngono. Aku duwemen aku njajal bakno aku ora iso. Pomo iso aku ya ngono. Disamakan, enak mboten? Loh enak. Itu besarnya peluang dakwah. Akan menyerap tenaga kerja yang sangat luar biasa. Nah, beruntunglah kita memahaminya. Lalu nanti akan mengejar ke sana.
Makanya kaidah pijakan seperti itu butuh kita ketahui sehingga kita masuk di alam dakwah itu bahagia. Walaupun saham kita berbeda, tetapi kebahagiaan itu yang menjadi penenteram jiwa kita. Makanya cintailah mereka, nanti akan mendapatkan fadilah cinta. Napa fadilah cinta? Aku demen ngono kuwi. Aku wis njijal bakno ora iso. Makanya saya mengandai dan saya sangat bangga kepadanya, saya sangat suka. Akhirnya itu cara mendukung unsur itu penting di masyarakat, akan membuka simpatisan jumlahnya sangat banyak, sehingga ketika ada himbauan segera disambut. Kenapa? Simpatisannya sangat banyak, sehingga nanti akan membuahkan negeri yang iman, negeri yang takwa. Butuh unsur seperti itu. Makanya siapa yang memiliki pengaruh untuk mensugesti, memotivasi, menggerakkan kepada masyarakat, itu butuh untuk berkiprah. Termasuk menyampaikan info sehingga nanti mereka dapat info yang baik, yang benar, itu memiliki nilai besar. Itu kaidah yang penting. Poin ke-18 terakhir yang kita kaji kemarin, supaya bahasa yang berkembang di masyarakat yang sudah menjadi tanda-tanda itu adalah milik Islam, maka supaya nama yang ada menggunakan istilah syariat. Sholat, katakan sholat, jangan diganti sembahyang. Siam, somaya sumu, kalau bisa kita nggak usah menggunakan bahasa puasa, atau menggunakan bahasa siam. Tapi lek kadung puasa kadang diganti ya bangga balik poso ngoten iki. Kali kan balik malih, nangke ben terampil. Enggak mengapa. Tapi itu tidak disengaja. Yang lain-lain juga sama. Termasuk Idul Fitri jangan diganti Lebaran. Idul Fitri wonten dalile, Lebaran wonten jajane, malih ngoten iki. Lebaran itu filsafat. Tunggale luberan, tunggale lebaran, leburan, luberan, dan laburan. Ini kok nggak ada di dalam istilah Arab, istilah dalil. Adanya di kanan kiri kita. Sementara Islam itu agama dunia. Lah Idul Fitri nanti agama dunia. Lah Lebaran agama Nusantara. Loh Islam kita Islam dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Napa Islam kita cukup Islam Indonesia. Islam rahmatul lil alamin bukan Islam Nusantara, maka nggak perlu menggunakan istilah Lebaran koncone luberan, koncone leburan, koncone laburan. Laburan itu wis hari raya, luberan ngatone zakat seneng dum sangu, leburan berarti iso nglebur dosa, terus laburan atine putih kaya temboke tasdi labur. Oh malah ngoten. Niku lek ora wong Jawa ora ngerti ngoten niku lho nggih. Nek wong Jawa ndak ngerti. Nah itu didalami oleh pakar-pakar dari bangsa Arab nggak akan ketemu. Makanya jangan menggunakan istilah produk baru, tapi tetap menggunakan istilah klasik. Istilah kuno, istilah lawas yang pertama kali muncul Idul Fitri ya Idul Fitri, yaitu kembali makan, berarti sudah selesai puasa, berarti ada ritual, kerjakanlah, lalu jagalah dengan sambung dan ibadah yang lain. Maknanya seperti itu. Itu pembahasan terakhir yang kita kaji kemarin, dan itu banyak istilah seperti itu. Kemudian istilah Islam jangan digunakan untuk istilah yang salah.
Makom Ibrahim itu untuk istilah ondo sing dipenek Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah niku anjatan. Ojo tinggi jeneng kuburan jadi makam. Mungkin malih ngoten niku pun biasa makam. Malih ketika baca Quran wittakhidhu mim maqam Ibrahim Musa jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Wah berarti nek masjid kan kuwi nek kuburane Nabi Ibrahim. Malih ngoten nggih. Kacau nanti. Kacau. Sementara ilmu hak enggak gampang diserap, tapi pendapat mudah dikembangkan. Yang punya ilmu mati enggak ada pengganti. Disitulah sebab terjadi kerusakan. Makanya kita harus memperjuangkan istilah yang ada itu adalah istilah yang syar'i. Dan jangan sampai digunakan untuk nama-nama yang tidak benar. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-19. Qala mu'alif hafizhana Allah Subhanahu wa taala. Berkata si penyusun, semoga Allah menjaga kita semuanya. Al-mauqifu as-sahihu minal madzahibi al-fiqhiyati. Iya sarwatu fiqhiyatin azimatin alaina an nadrusaha wa nastafida minha wala nata'assabalaha wala naruddaha ala wajhil ijmal wa natajannaba dhaifaha wa na'khudha minha al-haqqa was-shawaba ala dha'il kitabi was sunnati bi fahmi salafil ummati. Al-mauqifu sikap as-sahihu yang benar minal madzahibi al-fiqhiyati dari madhab fikih. Gimana sikap kita menghadapi adanya madhab fikih? Kita lihat dulu status madhab fikih. Gimana status dia? Iya, madhab fikih itu merupakan sarwatu fikhiyatin, kekayaan fikih azimatin yang punya nilai besar. Itu kedudukan madhab, kekayaan alam fikih yang itu manfaatnya besar. Sikap kita bagaimana? Alaina tugas kita an-nadrusa untuk mempelajari fikih madhab A, fikih madhab B, fikih madhab C, fikih madhab D. Mek papat napa kathah? Banyak. 4 itu hanya yang sering disebut saja. Wa natajannaba dhaifa dan wa nastafida minha, kita ambil faedah. Wala natasaba laha, dan kita tidak fanatik. Lera iki ora, enggak boleh begitu. Wala narudaha ala wajhil mal, dan kita tidak boleh menolaknya dengan kesan global. Enggak cocok, buang, enggak boleh begitu. Wa natajannaba dhaifa, kita jauhi dhaifnya. Wa na'khudha minha al-haqqa, kita ambil darinya yang hak, waswaba, dan yang lurus. Dan itu sudah ada barometer tolak ukur cara ngeceknya, yaitu ala dha'il kitabi wa sunnati, mengikuti bimbingan kitab dan sunnah bi fahmi salafil ummah, dengan pemahaman umat tempo dulu, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Temanya kita diajak bicara adanya banyak madhab fikih. Yang terkenal namanya madhab napa mawon? Maliki, napa malih? Syafi'i, napa malih? Hambali, napa malih? Hanafi. Rentang tahun berapa madhab Maliki muncul? Itulah masa hidupnya Imam Malik
generasi tabi'ut tabi'in. Ada Nabi bersama para sahabat, ini generasi pertama. Muridnya sahabat namanya tabi'in, generasi kedua. Murid tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, itu generasi ketiga. Jadi empat madhab ini adalah muncul pada generasi ketiga. Sementara sumber ilmu itu pada generasi pertama. Siapa? Nabi bersama para sahabat. Ini generasi ketiga. Maka kalau begitu, madhab nggak ada jaminan benar. Imam Malik meninggal tahun pinten? Sekitar 200-an. Bisa naik, bisa turun, persisnya kita lihat biografi yang belum kita sampaikan kesempatan kali ini. Mazhab Syafi'i kapan munculnya? Itu muridnya Imam Malik. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Meninggal sekitar tahun 200 berapa begitu. Terus mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal kapan itu munculnya? Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi lebih bawah lagi. Kapan munculnya mazhab Hanafi? Imam Hanafi salah satu muridnya Imam Malik juga. Cuma tempat dakwahnya berbeda. Itu tadi sejarah mengenal kapan mereka. Kalau begitu mereka itu bukan rujukan hukum. Kenapa? Generasi ketiga, bukan di masa sumber ilmu sedang diturunkan, di masa Nabi. Maka mereka tetap terkoreksi, tetap dikoreksi dengan ilmu yang ada di sumber ilmu yang pertama. Gimana Nabi, gimana sahabat, mereka dikoreksi. Cocok dengan Nabi, praktek sahabat, bener, bilang gak cocok, ya madhab tetap ditinggalkan. Kemudian kenapa mereka terkenal? Jawabnya karena ahlu sunnah menyebarkan ilmu, cuma tempatnya berbeda. Orang itu apabila menyebarkan ilmu terkenal, ikhlas, ini namanya akan dikenal. Imam Malik markasnya di Madinah. Imam Syafi'i akhirnya markasnya di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal sekitar daerah Baghdad. Imam Abu Hanifah di Basrah kalau tidak salah. Sama mereka cuma tempatnya berbeda. Awakmu nek Madinah ngaji sapa? Yang Imam Malik. Oh berarti awakmu murid Imam Malik. Bener apa salah? Terus murid Imam Syafi'i yang Mesir. Wah, aku ora tau yang Mesir pengen ngoten niku mungkin. Sementara yang diajarkan sama. Dikatakan Imam Syafi'i karena ketika belajar gurunya Imam Syafi'i di daerah Mesir sana, walaupun Imam Syafi'i itu pernah berpindah untuk orang Baghdad kepada Imam Ahmad. Kenapa? Yang terkenal itu. Mungkin selebihnya para muridnya. Dan semisal kedudukannya seperti itu. Kemudian sikap dari para imam madhab akhirnya dikenal. Mereka tidak membuat ajaran sendiri. Sikap mereka adalah kembali kepada sumber hukum, sehingga mereka mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah jalan yang ku tempuh. Apa makna madhab? Jalan yang ku tempuh. Berarti belajar atau hukum dikerjakan itu namanya madhab, jalan yang ku tempuh. Ini ilmunya, itu pemahamannya, kerjakan, itu namanya madhab, jalan yang ku tempuh. Makanya mereka itu meriwayatkan, cocok dengan hadis pakai, nggak cocok nggak dipakai. Termasuk fatwa Imam Syafi'i,
Bila kamu jumpai kataku, hasil karyaku, fatwaku, ternyata kok menyelisih sunnah, buang fatwaku, ambil sunnah. Kemudian kiprah di dalam ilmu fikih, napa? Kiprah di dalam ilmu fikih. Mendalami hukum untuk banyak diambil pelajaran. Kiprah ilmu fikih, napa? Mendalami hukum untuk memperbanyak pelajaran. Hadis ini dibaca setelah tahu faedahnya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100, 200, 1000. Itu kiprah dalam alam fikih itu adalah mendalami dalil untuk memperbanyak pelajaran. Contohnya Imam Syafi'i pernah semalam tidak tidur, sholat subuhnya ikut wudhunya Isya. Hebat betul. Terus enggak sare, enggak batal. Selalu mendalami ilmu, satu hadis 1000 pelajaran. Mongkon niku hadisnya pendek. Ya hadisnya panjang, berapa pelajarannya? Ada sebuah ungkapan. Kitab fikih Al-Wajiz misal tentang judul di dalam bab haji, khudhu anni manasikakum, manasikmu ambillah dari apa yang saya praktekkan. Hadis Jabir saling melengkapi, itu panjang, itu berlembar-lembar. Praktek manasiknya haji start sampai finish. Akhirnya ketika para ahli ilmu itu mengambil pelajarannya, ahli ilmu A sekian banyak buku, ahli ilmu B sekian banyak buku, pelajaran-pelajarannya. Sehingga itu dibutuhkan buku yang besar, Sifrun Kabir. Makanya akhirnya orang itu banyak membuat karya tulis, itu adalah di alam fikih. Mengkaji sumber hukum, diambil pelajarannya, satu hadis itu bisa 1000 faedah. Dan masing-masing dari kita bila memang mampu menyimpulkan hukum, silahkan. Bila nggak mampu, kita baca hasil karya mereka, dalilnya jelas, pelajarannya apa saja kita baca, akhirnya kita punya masalah, kita selesaikan pakai itu. Jadi kalau begitu, mempelajari yang kayak begitu, mampukah kita? Ada seorang saja membuat karya tulis, membaca dalil, kemudian diambil pelajaran, satu buku itu bila dibaca 600 tahun gak entek. Niku wong sitok. Sementara ahli ilmu niku pinten jumlahe? Tapi kita mampu maca kabeh, luas enggak pengetahuan kita? Itu cakupan pelajaran. Kekayaan fikih kan kalau begitu. Adakah celahnya? Enggak ada. Dalilnya sama, kemudian diambil pelajaran, banyak. Semakin kita banyak baca, akan semakin ditantang, masih banyak yang belum kamu baca. Itu kiprah dalam alam fikih. Hadis ini versi A apa saja pelajarannya, hadis ini versi hasil telah B apa pelajarannya, hadis ini versi pentelaah C apa saja pelajarannya. Ayo, yang minum pakai tangan kanan dulu. Nah begitu, itu kekayaan yang gak akan pernah habis. Mungkin hasil kesimpulannya bisa benar, bisa salah, atau semakin luas. Maka dikatakan sarwatun fikhiyatun, sarwatu fikhiyatin, kekayaan di dalam alam fikih yang punya nilai besar, yang kita layak untuk mempelajarinya, untuk meluaskan wawasan. Itulah ciri khas kitab Islam yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Ciri khas kitab Islam yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Utitu bi jawamil kalim. Saya diberi rangkuman kalimat. Lafadz dalil ringkes, tapi menawi diambil pelajaran nih, pinten jumlahe. Andaikan disiapi tinta sejumlah laut,
Pelajarannya apa? Tulis. Ini kok ngentekne tinta sak laut, jik ditekakne pitung laut, kalimat mau ditulis masih siap lagi. Luas enggak? Itu ciri khas hukum Islam. Simple kalimatnya, tapi ketika diurai banyak. Sehingga nanti hikmahnya akan banyak manfaat. Oh, ketemu manfaat ini, ketemu manfaat ini, ketemu manfaat ini. Ketika tahu menghadapi masalah, oh ini sudah dibahas oleh A, jawabannya begini, dibahas oleh B, jawabannya begini, dibahas oleh C, jawabannya begini. Berilmu semuanya. Niku antar ahli ilmu niku saling melengkapi nopo berik, nopo berik niku. Jadi pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu bukan paradok kontradiksi bermusuhan, bukan, tetapi saling melengkapi. Semakin dibaca semakin luas. Makanya negara Saudi, madhab tadi berkembang semuanya. Di fakultas apa ingin mendalami madhab A, B, C, silahkan. Akan meluaskan. Dibuka kesempatan diskusi, nanti akan semakin kuat. Makanya muncul buku semisal Aqidah Al-Wajiz. Napa mana Al-Wajiz niku? Ringkes. Napa kok ndak diringkes? Buku akidah niku akeh. Kayak buku kandel semene, buku kandel semene. Kita saged maca kabeh mboten? Rong mesti kober maca lho nggih. Kok gekek malah dadi setan kober barang nggih. Makanya itu dirangkumkan. Itu intisari ketika dijabarkan luas. Sehingga bila orang itu banyak memahami, nggak ada yang kontradiksi, itu semakin mengembangkan saja. Semakin mengembangkan saja. Makanya untuk masyarakat awam yang tidak sempat mendalami itu dibikinkan rangkuman. Napa? Ben penak dipahami. Masyarakat awam yang cuma diceramai, makwon apa sing takokne, gak paham, gak nyangkut. Maka butuh diringkaskan ada al-wajiz. Nah, senada dengan itu. Wajiz akidah ada, wajiz fikih oke ada. Sebelum belajar yang gede-gede, pelajari yang rangkumannya. Itu nanti bisa diterapkan sehari-hari. Itu kekayaan fikih yang sangat besar, kita layak. Nah, sikap kita pada dakwah itu begitu. Sehingga kita tidak dibikin sekat-sekat madhab A, madhab B. Dan kesimpulan bisa salah, bisa benar, maka siapa yang menyimpulkan salah diingatkan manuto. Ojo nganti ketetapan madhab A kudu dimenangkan, enggak oleh nompon madhab B enggak oleh manggene madhab A, lek nek kene mampir salat diusir. Nah, bahaya. Makanya sikap dakwah enggak seperti itu. Makanya bila kita menghadapi perbedaan, ya bisa jadi itu saking luasnya pemahaman. Makanya itu tanya, cara ngambil hukumnya itu mana dalilnya, mana saja pelajarannya. Bila dibaca, oh dari dalil itu kesimpulannya begitu, kan bisa luas kan pembahasannya. Sehingga enggak terjadi kasak kusuk. Kadang orang itu seneng kasak kusuk gara-gara berbeda. Makanya kita bersifat longgar dan kita tidak membuat sebuah ketetapan dari kelompokku sudah segala-galanya. Tidak bisa. Selagi itu namanya pelajaran, itu enggak akan pernah ada yang paling tinggi. Yang ada saling melengkapi. Makanya apabila menata sop, lek pancen gene longgar, masih mencakup jamaah, jangan sampai sop itu putus. Mungkin buatan masjid niku sokone kathah. Lek wonge titik masjidnya gede, jangan sampai sop niku terputus. Sop kene putus oleh cagak, penyambung kene. Itu bila tempatnya longgar nggak boleh. Putus sop itu dicela. Makanya cari tempatnya longgar. Yang ada tiangnya dihindari. Ngarepe pomburi ini. Tapi lek wonge kakean, ya namanya terpaksa. Pundi?
sing berpotensi terpaksa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sokone gede-gede mboten. Ya, saka sitok nyakepi ngoten cakep mboten. Ya berlantai 2, 3, ya sing numpak wonge jutaan era rasa terus pundi? Amblek nggih. Terpaksa itu putus. Itu memang banyak orang nggak masalah, tapi kalau memang orangnya terbatas harus mencari tempat yang tidak boleh putus. Ini bila disampaikan kita sikap terbuka. Oh, ada masukan yang lain yang lebih lurus daripada yang saya pegang selama ini. Di dalam menghadapi alam fikih kudune seperti itu. Tapi kadang-kadang goro-goro sing nyampein tutup kelompok aku dibikin kasak kusuk. Wis sok ora oleh ngaji nek kene. Wah. Pemikiran dakwah ngoten niku niki ngrusak dakwah. Adakah di masyarakat pemikirannya sempit? Ya makanya kita belajar biar nggak seperti itu. Maka kita harus tahu apa alasannya. Itu sikap di dalam alam dakwah menghadapi madhab fikih. Makanya pelajari. Bila sudah ambil faedahnya dan kita tidak fanatik golongan dan kita tidak menolak gara-gara kesan global. Ah nggak cocok, langsung ditolak. Jangan. Tanpa tahu perinciannya. Kemudian kita memilih mana kesimpulan yang sahih, mana kesimpulan yang tidak sahih. Maka bila sudah semuanya itu sudah ada cara nimbang, yaitu semua kesimpulan dikembalikan kepada dalil. Bila mencocoki kitab, mencocoki sunnah, pemahaman salaful ummah, maka itu yang sesuai dengan kaidah diterima, yang tidak nanti bisa tidak diambil. Berikutnya masuk yang ke-20. Tahdidul mauqifi as-sahihi minal ghorbi wa hadaratihi bihaitsu nastafidhu min tajribiyati bi dhawabiti dinina al-azimi wa qawaidihi. Tahdidul mauqif yaitu menetapkan standar pijakan, membikin standar pijakan, bikin alat ukur as-sahihi yang benar, minal ghorbi dari budaya yang diambil dari barat. Napa yang dimaksud budaya barat? Peradaban barat yang banyak diangkat-angkat, dikenal sebagai negara maju, punya penemuan ini itu. Banyak enggak penemuan mereka? Nah itu diterima apa tidak, kita memiliki alat ukur. Bila cocok dengan alat ukur, hasil karya mereka bisa diambil. Bila enggak cocok dengan alat ukur, hasil mereka ya jangan diambil. Karena kita memiliki sensor, filter. Nggih sensor nggih. Filter untuk menyaring. Semuanya itu adalah diukur dengan agama ini. Silakan manusia berkarya, terima apa enggak, agama sudah ada ukurannya. Karena hasil karya itu adalah semata pikiran, bisa benar bisa salah. Wa hadarati dan kemodernannya, kemajuannya, peradabannya. Bihaisu di mana nastafi itu kita memilih min ulumim dari ilmu mereka, at-tajribiyati yang bersifat hasil penelitian. Ilmu mereka hasil penelitian gimana? Nah, kita cek sekira cocok, bisa kita ambil faidah. Bi dhawabiti dinina dengan ketetapan agama kita. Kita punya alat ukur, cocok ambil, gak cocok gak usah diambil. Yang al-azimi, yang itu besar, wa qaidah dan juga qaidahnya. Penemuan barat
yang dikenal sangat maju niku pancen wonge super hebat atau sebenarnya itu dari Islam cuma mereka yang berkesempatan mengembangkan. Pancen hebat atau sebenarnya itu warisan Islam? Jawab, itu warisan Islam. Barat di masa Islam jaya mereka itu masih gelap. Baru mereka itu mulai bersinar ketika Islam sudah berkembang di Andalus. Yaitu Bani Umayyah sudah rontok, eksislah Bani Abbasiyah. Tahun pinten nggih? Sekitar abad keempat. Islam sudah sempurna 400 yang lalu. 300 berapa begitu. Persisnya nanti bisa lihat ke sejarah. Islam sampai di Andalus. Akhirnya membuka perguruan tinggi. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang Arab, tempat tenggelamnya matahari, Eropa bukan Gharb, orang Eropa, itu baru belajar di Universitas Islam. Dari situlah akhirnya mereka berkembang. Makanya sampai sekarang ketika terjadi wisuda, niku bajune baju Islam apa baju Eropa? Baju toga nih loh, baju Islam apa baju Eropa? Kesannya jubah tang ya, itu baju Islam. Itu Islam sudah luar biasa, tapi kenapa yang maju kok dikenal mereka bukan kaum muslimin? Jawab, kaum muslimin banyak mengalami kemerosotan akidah. Akhirnya tidak layak mengemban amanah ini, akhirnya dibantai musuh. Dan ilmu itu diambil oleh mereka, dikembangkan. Kaum muslimin digelapkan, dimatikan. Sehingga semua dasar ilmu sudah ada semuanya. Sampai penemuan alat modern, HP niku larang sing larang napa nih? Selain sistemnya, kameranya. HP murah terus pundi kamerane. Nek pengen apik sing rega pinten? 20 juta, 20 juta rada apik. Pengen apik nek sing 50 juta. Kamera itu menjadi tolok ukur. Sementara kamera niku basa napa? Basa Arab komaro. Itu kan Islam dong nggih? Islam. Sudah ada semuanya. Dasar ilmu itu. IPA, kedokteran ada semuanya. Cuma di dalam umat Islam itu akidahnya rusak, akhirnya perang kalah, dibantai, akhirnya ilmu mereka ambil alih kemudian dikembangkan. Luar biasa. Jangan dikira itu produk mereka asli, itu dari Islam. Makanya dengan demikian, karena produk Islam mereka mengembangkan, ukurannya jelas. Wong itu hasil karya dari kaum muslimin. Untuk menetapkan kaidah kan mudah kan. Itu sikap kita menghadapi peradaban mereka yang maju. Aslinya itu dari Islam, makanya Muslim itu sudah memiliki tolok ukur menghadapi seperti itu. Lalu berkembang berikutnya. Itu foto untuk kita uji coba. Apa? Kita teliti dulu. Cocok boleh diambil, nggak cocok jangan. Termasuk bila kita beli salep. Mungkin farmasi yang terkenal juga dari mereka. Hasil penelitian apa saja yang bisa diproduk menjadi nopo? Salep. Sehingga seolah organ tubuh manusia itu bisa jadi salep. Nanti terjadi peristiwa kelahiran itu tidak ada sing dibuang. Sing buang paling wong Jawa, ari-ari diadai, kendil dilamponi, ngoten nggih mungkin. Hasil karya wong Jawa berkaitan ari-ari. Napa? Ada kendil dilamponi, ngoten nggih. Tapi lah orang Eropa, ari-ari itu bisa menjadi benang, bisa menjadi salep. Kenapa? Diteliti bagus. Akhirnya ketika terjadi operasi, benangnya bin rasanya nyepot napa bahane.
unsur tubuh sing murah meriah kadang dibuang, mungkin hari-hari dipakai untuk dibikin benang. Kalau begitu, bolehkah umat Islam ketika mengadakan operasi benangnya itu dari bahan bakunya ari-ari kemudian menyatu dengan tubuh? Nah, kan ada alat ngecek kan. Bolehkah seperti itu? Berarti tubuhmu itu dari unsur bangkai. Sementara apa? Hukum asal jual beli bangkai. Ari-ari ini jadi bangkai mboten? Pitik ketabrak, pitik luwemu, pupune tugel, dipotong pisan, dimasak asal mboten, pitik dingu. Kan sudah ada kan kaidahnya, bangkai kan. Makanya bahan baku dari hewan nggak boleh dari yang haram. Katanya penelitian orang Jepang, kencingnya orang yang kena penyakit kencing manis bisa untuk jadi obat pribadi. Akhirnya ditadai, bolehkah obatnya dari kencingnya sendiri? Penemuan mereka itu jadi obat. Kan ada kan alat ukurnya. Makanya penemuan mereka itu kita saring. Cocok dengan kaidah bisa diambil, nggak cocok harus dibuang. Makanya kita beli obat harus tahu bahan bakunya apa. Mana seperti itu. Halal ya boleh, haram ya jangan. Termasuk kasus bayi tabung. Bolehkah lama menikah itu ingin punya anak dengan bayi tabung? Boleh atau diperinci? Terus proses bayi tabung. Sperma suami diambil, sperma istri diambil, kemudian digandeng nih, kemudian dititipkan di rahimnya siapa. Niki asal mboten sembarang titip, aku nyilih rahimmu. Karena saya suami istri, istriku rahimnya enggak kena tinggi perkembangan bayi. Aku nyilih rahimmu. Namanya bayi tabung. Niki sembarangan oleh napa harus ada kriteria? Ini ada kriterianya. Rahimnya siapa? Bila rahimnya istri sendiri karena istrinya double, sing iki enggak iso hamil, sing iki iso, akhirnya benih dari sini dititipnya ke sini. Itu kan sama dengan jima kan memasukkan benih ke rahim itu. Kalau itu bukan rahim istrinya berarti kan zina kan kelasnya. Tuh ada kan tolak ukurnya. Makanya bagaimana sikap Islam menghadapi penemuan mereka termasuk bayi tabung kan diperinci kan. Bertabrakan enggak dengan kaidah agama Islam. Itu contoh sing gampang-gampang mawon. Ini semakin orang itu meneliti akan semakin luas, mungkin kita enggak gaduk mikiri. Tetapi di sini kita sudah dipahamkan kaidahnya, yaitu memiliki tolok ukur yang benar menghadapi produk-produk penemuan baru dari hasil peradaban barat. Sekira manfaat silahkan diambil, sekira tidak bermanfaat enggak boleh diambil, dan kita sudah memiliki tolok ukur dari agama kita bersama kaidah-kaidahnya. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan taklim kita kali ini. Tambah 2 poin 19 dan 20 dari kaidah yang kita pelajari. Dari mukadimah pertama, bagaimana kita memiliki umur double, maka kebaikan kita supaya kita sebarkan kepada orang lain. Kita beramal dapat pahala umur kita, orang lain mau berarti mendapatkan umur double. Semakin banyak yang kita berita berarti umur seseorang bisa bertumpuk-tumpuk, artinya kemanfaatannya nanti bisa semakin amat sangat besar. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.